Mengaji bersama menebar kebaikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kita tunggu yang lainnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhwah, jika kita perhatikan, ya, kita ini dulu sebentar ya, langsung ke materi. Buku ini atau silsilah ini di Mustawa Tsani ini membahas tentang modal. Jelas ya, di buku ini antum sudah akrab dengan isim mufrad ya, musanna, jamak mudzakkar salim bentuknya bagaimana, jamak muannas salim, jamak taksir juga sudah banyak di sini. Isim maksur, isim manqus juga kadang-kadang ada. Dan juga isim yang tidak bertanwin juga ada di sini. Asmaul khamsah juga ya sudah ada kan Abdullah ya, untuk kemarin membahas tentang dengan ayahnya ya, kirim-kirim surat. Kemudian yang banyak dijadikan contoh di sini, antum sadar tidak? Yang banyak dibawakan contoh di sini itu seputar P1. Benar kan? Mubtada, khabar, fa'il, ya kan? Naibul fa'il, isim kana khabar inna ada enggak? Ya, mungkin jarang ya. Tapi itu mudah kan? Antum kapan antum ingin menemukan isim kana khabar inna, cari aja kana dalam Al-Quran. Banyak di akhir ayat wa kana Allah, wa inna Allah. Itu pasti ada isim kana, khobar kana. Isim inna, khobar inna. Antum tinggal lihat mana yang lapak satu, mana yang lapak dua. Begitu kan? Pertanyaannya, apa kabar dengan P2-nya? Ya kan? Di sini paling kita temukan maf'ul. Ya kan? Dan tidak dibahas secara khusus di sini. Di sini kan dibahasnya yang menjadi tambahan seperti ma'rifah, nakirah. Kemudian juga dimasukkan di dalam silsilah ini Mustawa Tsani itu isim-isim yang tidak berubah. Isim-isim mabni. Betul? Isim mausul, isim isyarah, terus dhamir. Sudah dibahas juga di sini. Jadi sebagai pembanding, ada mubtada. Mubtada itu kadang-kadang dari isim yang mu'rab, isim yang bisa berubah. Seperti contoh Muhammad, Zaid, bisa berubah, bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Ketika jadi mubtada, maka kita bisa ya, suaranya ya. Baik. Jadi dengan isim mu'rab tersebut, maka mubtada tersebut, nah mubtada kita tahu akan menggunakan P1. Kalau yang digunakan isim mu'rab, maka gunakannya di lapak ke-1, maka akan bunyinya Zaidun atau Muhammadun. Kemudian tambahan kemarin kita bahas dhamir, isim mausul, isim isyarah, itu juga isim dan semuanya bisa menjadi mubtada. Bedanya apa dengan Zaidun? Kalau Zaidun perubahannya kelihatan. Kalau sedang jadi mubtada, Zaidnya akan bunyinya Zaidun. Tapi kalau misalkan ada hadza jadi mubtada isim, tapi dia nggak bisa berubah. Hanya saja kita tahu dia adalah mubtada, tetapi tidak memiliki tanda perubahan karena memang tergolong isim yang mabni. Gitu kan? Ya, paham ya?
Seperti dzalika juga gak bisa jadi dzaliku. Oh kamu mubtada Ustaz, maka bunyinya harus lapak ke satu, dzaliku. Memang dzaliku bisa berubah? Kan gak bisa berubah. Dari sananya udah dzalika. Berarti meskipun dia berada di lapak satu sebagai mubtada, dzalika saja. Huwa juga demikian. Ya. Tetapi kalau misalkan isim-isim yang mu'rab, yang kita istilahkan modal, yang 9 ya, benar 9 ya. Itu kalau jadi mubtada bunyinya begini, kalau jadi khobar bunyinya begini, jadi maf'ul bunyinya begini. Karena memang dia berubah-ubah harokatnya. Dan pasti akan berubah harokatnya ketika posisinya berubah. Jadi fa'il begini bunyinya, jadi mubtada begini bunyinya, jadi maf'ul begini bunyinya. Kenapa? Karena memang dia itu bisa berubah. Itulah inti pembahasan kita. Kira-kira nyambung? Paham tidak? Antara bedanya antara isim mu'rab dengan isim mabni. Tapi kalau kita perhatikan sampai akhir, ini mansubatnya belum ada. Ya. Mansubatnya mana? Maf'ul bihnya mana pembahasan di sini? Maf'ul li ajlihnya, halnya, mustasna. Jelas ini membutuhkan pembahasan tersendiri lagi, betul tidak? Ana juga nggak tahu nih, lupa juga silsilah berikutnya apakah membahas itu mansubat atau tidak. Maka kita perlu membahas tersendiri, kupas tuntas lagi tentang mansubat. Karena antum nggak bisa baca kitab gundul ketemunya mubtada khobar terus, kecuali antum yang nulis contohnya, antum yang ngarang kitabnya. Antum tulis aja mubtada khobar terus, Zaidun qaimun, Muhammadun jamilun, terus aja mubtada khobar bikin gitu ya. Atau fa'il ya, paling ini jaa Muhammadun, qara'a Ahmadu. Fa'il aja terus lapak ke satu, silakan. Ya paling banternya maf'ul. Daraba Zaidun kalban, lapak kedua, karena maf'ul harus pakai lapak keduanya. Tapi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, antum akan menemukan hal, menemukan mustasna, menemukan tamyiz, maf'ul li ajli, maf'ul bi, dharaf. Maka itu semuanya meskipun memang membutuhkan kesabaran, kita harus dikupas lagi, harus dipahami lagi mustasna tuh. Itu harus, tapi harus kita bahas lagi. Harus kita kupas tuntas lagi itu. Nah, ya. Nah, karena kalau buku ini kan mubtada khobar terus gitu kan, mubtada khobar paling ke maf'ul gitu. Pak Anad sudah jago kalau cuma mubtada khobar doang lapak ke satu. Nanti kalau ketemu ini apa ini? Ternyata dia maf'ul li ajli, tapi antum belum kenal gimana bentuk maf'ul li ajli. Baru kenalnya mubtada khobar doang. Isim di awal namanya mubtada, yang menyempurnakan mubtada namanya khobar. Tahu saya gunakan lapak ke satu, tahu. Ya. Kalau ada fi'il, oh ada pelakunya, berarti dia fa'il, pakainya lapak ke satu juga. Gitu. Nah kalau ketemu hal, gimana cara ngasih harakatnya? Ya kan? Belum tahu juga hal itu kayak gimana bentuknya. Maka kita harus pelajari bentuk-bentuk tersebut dan harus dibiasakan. Ya. Terus kapan dong? Kapan? Ya, artinya kalau di awal Ana sampaikan, wah ya antum memang beres buku ini, kemampuan antum akan memang meningkat. Mufradat udah banyak gitu kan, nggak sadar ya mufradatnya sudah makin banyak begitu. Tapi kalau saya harus bisa baca kitab langsung gitu, ya harus tahu dulu mustasna, tamyiznya harus tahu dulu, hal harus tahu dulu, maf'ul bi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a kayak bagaimana, dzaraf harus tahu. Misalkan begini ada istilah kata gini ya. Misal perhatikan. Bacanya gimana? Adrusu. Bagus. Adrusu. Udah selamat di sini. Adrusu. Gimana bacanya? Apa? Kenapa jadi al-lughatu lagi?
Kita pakai apa nanti? Kan saya belajar. Belajar apa? Bahasa Arab. Bahasa kan bahasa Arab. Bahasanya sebagai apa ini, Anet? Oh, lugotal Arabia. Ya. Kenapa tadi apa yang ada di pikiran pakai lapak satu? Nanya kenapa? Al-lugatu. Kenapa? Tadi kenapa al-lugatu? Kenapa pakai lapak satu? Anak tanya. Bukan refleks. Enggak boleh refleks gitu, main refleks aja sekarang. Ya. Harus berpikir, nggak boleh refleks gitu ya. Harus perhatikan ini fi'liyah, fi'il fa'ilnya sudah ada di sini karena fi'il mudhari kan gitu ya. Nah, baru kesininya apa yang dipelajari? Bahasa Arab, berarti kan maf'ul bih objek. Objek itu kan lapak keberapa? Lapak kedua. Al-lughah itu kan dia isim mufrad ya jenisnya. Isim mufrad. Karena posisinya sedang menjadi maf'ul bih itu adalah P2, berarti dia harus pakai L2, maka dia isim mufrad kan jenisnya. Sok gimana isim mufrad masukkan ke L2? Tadinya al-lughatu jadi al-lughata. Al-lughatu lapak 1, al-lughatanya lapak 2. Ini ngikut karena sebagai sifat al-arabiyyata. Sini ada kata ya, yaum. Ini yaum apa? Yaumul khamis. Ya. Yaumul khamis. Ini ada yaum khamis. Dibacanya apa gini? Bacanya gimana ini? Pakai lapak keberapa? Lapak kedua katanya. Berarti yauma. Di sini? Hah? Khamisi. Oh, ya udah benar ini, yaumal khamis. Kenapa pakai L2? Berarti kan kalau antum pilih L2, maka berarti ini adalah P2, betul? Betul, P2. Sebagai apa P2-nya? Maf'ul fi alias apa? Dharab. Segini mah udah lumayan, nambah lagi dharab sudah mulai biasa. Dharab tuh sudah ya. Kalau ini tadi apa? Maf'ul bi dharab yaitu maf'ul fi sudah 2 tuh, sudah mulai terbiasa. Maf'ul li ajli gimana? Sudah mulai terbiasa apa belum? Maf'ul li ajli. Anda harus tahu dulu maf'ul li ajli itu apa, kayak bagaimana, apa definisinya. Sebagaimana antum ketahui gini, mubtada adalah isim di awal kalimat. Berarti setiap ada isim di awal kalimat mubtada dia. Setelah mubtada pasti ada khabar. Anak khabar menyebutkan mubtada. Begitu harus definisi dulu diketahui. Ini gimana ini? Yaum. Maf'ul fih adalah setiap isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya pekerjaan. Berarti ini menunjukkan waktu terjadinya belajar. Berarti maf'ul fih, lapak kedua dia. Ya, pakainya karena dia P2. Ya, jadi ya, jadi yaum itu perhatikan. Jadi yaum itu, kata yaum, dia bisa jadi dharab bisa. Ya. Jadi yaum itu adalah sebuah kata isim. Awalnya yaumun. Dan dia itu bisa menjadi mubtada. Disebutkan al-yaumu hari ini, kata yaum itu bisa jadi mubtada bisa. Al-yaumu apa tuh? Yaumul khamisi. Jadi khabar juga bisa. Al-yaumu hari ini adalah yaumul khamisi. Hadza yaumul khamisi bisa. Tetapi karena yaum di sini sekarang sedang menjadi keterangan waktu yang menerangkan ini, pekerjaan ini, maka dia posisinya sebagai dharab, berarti dia harus pakai lapak kedua. Tapi memang ada kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang memang itu sudah digunakan biasa digunakan untuk dharab. Biasa digunakan untuk dharab. Ya. Seperti itu. Seperti kalimat amsi, ghadan. Itu biasa. Itu familiar, ghadan. Makanya kapan? Besok, ghadan. Berarti kan besok itu kan, tahu antum mana ghadan? Besok kan, ghadan. Kenapa langsung dimansubkan? Karena langsung dipakai lapak kedua, enggak ghadun, enggak ghadin. Karena memang biasanya kata ghadan itu untuk menerangkan
Ya, pekerjaan itu kapan terjadi? Misalkan, kapan belajar bahasa Arab? Kapan? Gadan, besok. Berarti besok tersebut sebagai keterangan waktu kapan akan terjadi belajar ini. Iya enggak? Nah, ada juga doa. Nawaitu sauma gadin. Kalau itu kenapa jadi gadin? Karena dia jadi mudhafun ilaih. Kan begitu ya. Intinya sebuah kata itu antara mu'rab dan mabni. Ada yang terus dia seperti itu nggak bisa berubah, ada yang dia berubah-ubah. Pertanyaannya, kenapa berubah-ubah? Karena posisinya berubah-ubah. Kadang jadi mubtada, kadang jadi khobar, kadang jadi fa'il. Sampai sini paham nggak? Abu Faik, saya paham nggak sampai sini? Kata itu banyak, tapi memang ada jenis-jenisnya. Dikelompokkan jadi 9 jenis. Seluruh yang ada di muka bumi ini dalam bahasa Arab cuma ada 9 jenis kata yang bisa berubah itu. Ya, ada 9 jenis gitu, 9 jenis. Jenis pertama isim mufrad, seperti misalkan kitabun. Kitabun itu bisa berubah. Bisa kitaban, bisa kitabin. Perubahannya 3 lagi. Nggak jadi 4, nggak jadi 5, cuma 3 aja Abu Faik. Tapi pertanyaannya, kapan Abu Faik menggunakan kitabun? Kan gitu. Kapan menggunakan kitaban? Kapan menggunakan kitabin? Ini disesuaikan dengan posisi dia di dalam susunan katanya itu. Paham sampai sini? Mudah kan? Nah, yang sulitnya apa? Yang sulitnya itu ketika pakai perubahan yang pertama. Kitabun, kitaban, kitabin harus ngurut memang. Nggak boleh sembarang kitabin, kitaban, kitabun. Atau kitabun, kitabin, kitaban. Nggak. Harus ngurut kitabun, kitaban, kitabin. Kitabun itu yang pertama, kitaban yang kedua, kitabin yang ketiga. Kapan gunakan yang ke-1, kitabun? Maka jawabannya ketika posisinya menjadi mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Nah, mengetahui ini nih yang perlu kesabaran. Yang perlu kesabaran ini yang teman-teman mungkin sudah berbulan-bulan ini sedang ini mempelajari ini. Mubtada itu kayak apa sih? Khobar itu yang kayak gimana? Saya udah tahu kalau kitab jadi mubtada itu pasti bunyinya kitabun. Tapi mubtada itu kayak gimana? Itu mengenal mubtada setiap kita ada kalimat, kita menebak ini mubtada, ini khobar. Itu yang perlu perjuangan antum itu. Kalau sudah terlewati semuanya, P1, P2-nya, antum ketika baca, oh ini maf'ul bih nih, oh ini munada nih, oh ini mubtada nih, antum udah jago berarti, udah itu. Nggak ada lagi, ya, yang lebih sulit dari itu. Ya kata Syekh Utsaimin itu maksudnya, bahwasanya nahwu itu seperti apa? Rumah bambu, tetapi pintunya dari beton. Ya kan? Kalau betonnya udah kebuka, i'rabnya kita udah paham, udah gampang kesana semuanya. Belajar nahwu tinggal nambah, mau level berapa nahwunya. Mau membahas syair juga tetap aja itu aja. Antara marfu, mansub, majrur, udah itu aja. Dan kalimat juga mungkin berubah jadi 5 perubahan. Tetap saja 3 saja gitu. Cuman posisinya aja sebagai apa. Bahkan khilaf di dalam nahwu pun juga khilafnya ada yang mengatakan ini adalah hal, ada yang mengatakan ini adalah ini. Sama-sama lapak kedua, cuman apa sebagai apa gitu. Punya dalil masing-masing. Tapi tetap aja i'rab itu intinya ke sana. Jadi kalau antum sekarang sudah tahu mubtada, sudah tahu khobar, sudah tahu fa'il, antum istilahnya sudah mulai kunci terak satu persatu. Antum tuh nggak diterusin belajar maf'ul, belajar mansubat, gak diterusin gitu karena merasa pusing gitu ya. Ya antum kasihan sekali gitu. Udah mau paham ya malah ditinggalin. Padahal itu sudah kebuka. Ya karena memang kita tinggal memahami satu persatu dari mansubat itu ya. Jadi mansubat sebetulnya kendala antum itu. Mansubat. Majrurat cuma 2 doang. Isi majrur dengan mudhaf ilaih. Antum udah tahu mudhaf ilaih? Babul masjidi mana mudhaf ilaihnya? Al masjidi kan? Ya kan? Ma'hadu dari sufati mana mudhaf ilaihnya? Dari dan juga asub fati kan itu. Cuma itu aja. Tapi kalau anak tanya tentang mustasna, antum kan bingung. Masih bingung, masih liar. Ya. Ya karena mustasna ya memang pelajarinya enggak cukup 1 hari.
Ya, harus terbiasa gitu ya. Nah, gitu ya. Abu Faik ya. Nah, ya kan? Gini loh, makanya mudah, tetapi diulangnya perlu 1000 kali supaya ini tuh rumusnya itu nempel di sini. Ada modal, ada lapak, ada penjual. Supaya nempel terus gitu tuh. Ya butuh waktu untuk nempel di kepala itu. Nah, ya kita sendiri yang sudah paham ketika ngajar belum tentu benar, belum tentu bisa memahamkan. Ya, buktinya anak sendiri merangkai ini metode ini MLP ini enggak sekaligus. Sepertinya butuh 2 tahun untuk bisa menyampaikan lancar dengan seperti ini. Pertama-tama menyampaikan teh anak oge kikuk gitu. Naon jadi kadang-kadang ngeblank sendiri ketika menyampaikan ini metode ini. Beda cuma 3 langkah. Modal, lapaknya, kemudian penjualnya. Ya, tapi karena anak sudah terbiasa, ya jadi mudah mau di catchlock dari manapun juga gitu. Ya, seperti itu. Itu tugasnya al-mansubat. Maka ya, kalaupun kita di buku selanjutnya tidak ada pembahasan mansubat, maka kita akan buka daurah tentang al-mansubat. Kupas tuntas tentang al-mansubat. Gak boleh terlewatkan. Ya. Al-mansubat harus dikupas tuh, tuntas tuh al-mansubat tuh seperti apa. Gitu. Ya. Baik. Nah. Ya, nanti Abu Faik besok lagi anak akan jelasin itu lagi yang Ana jelasin itu, ya, bagaimana satu kalimat bisa berubah jadi 3, kemudian kapan kita gunakan perubahan yang pertama, kapan gunakan perubahan yang kedua, yang ketiga, nanti disesuaikan dengan posisi ini. Nah, mengenal posisi-posisi inilah yang kita tuh harus bersabar, ya kan? Gitu, harus bersabar, mungkin butuh seminggu kita itu terbiasa dengan mubtada. Kalau ada kata, oh ini mubtada nih. Kalau sudah ketebak itu, gampang, mubtada itu P1, gunakan L1, perubahan yang pertama. Begitu, terus. Ya. Nah, bisa antum menyampaikan seperti itu? Dijelaskan lagi? Bisa? Butuh juga pembiasaan waktu untuk bisa antum menyampaikan itu. Seperti mudah ketika dicapai lagi ya. Ya. Baik ya. Nah. Tadribat. Awalan qala Allah Ta'ala. Wah, masyaallah di sini kita sudah masuk ke ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini mungkin pembahasannya nggak bakalan terlalu jauh ke lapak kedua ke mansubat, belum, karena yang kita bahas adalah nakirah dan ma'rifah saja. Tapi kalau antum ingin mencoba secara sekilas ana bahas, kenapa bunyinya wal asri? Kenapa enggak bunyinya wal asra? Kenapa enggak bunyinya wal asru? Kan asri itu kan bisa berubah. Karena isi mufrad, asrun, asran, asrin. Ya enggak? Harusnya bebas dong. Tapi enggak bebas di sini. Kenapa? Karena posisinya membuat dia harus di lapak ketiga. Apa yang membuat dia di lapak ketiga? Ada waw sumpah. Setiap sumpah pasti isimnya akan menjadi lapak ketiga. Wallahi, billahi, tallahi, wa rabbil ka'bati. Ya. Wasyamsi, dalam Al-Quran banyak, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Apakah antum tidak bertanya-tanya kenapa pakai lapak ketiga? Pasti ada faktornya yang membuat dia lapak ketiga. Apa itu? Huruf sumpah. Sumpah itu akan menjarkan huruf sumpah itu. Kan kita sudah pelajari huruf jar lapak ketiga. Kalau dalam jurumiyah wadukhul alif lami
wa khurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal fa wal kaf wal lam wa hurufil qasami al waw wal ba wat ta. Tuh sudah dibahas di awal itu. Di MLP ada nggak? Ada. Nah bahas. Hah? Ya ada. Coba buka. Ada isim dimasuki huruf sumpah akan menjadi lafaz ketiga. Jadi bukan hanya huruf jar saja. Kalau huruf jar memang min ila an ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam, tapi kalau huruf sumpah al waw wal ba wat ta. Ya, itu baru dari sisi nahwunya. Kalau antum mau tahu bagaimana cara penerapan sumpah itu, belajar di usul tafsir. Enggak sembarangan. Ya, apakah penggunaan ta itu enggak sembarangan? Beda penggunaannya dengan waw, beda penggunaan dengan ba gitu. Ya. Seperti itu. Innal insana, kenapa lafaz kedua? Karena inna. Inna berarti al-insan isim inna. Isim inna itu, isim inna adalah P2. Berarti harus pakai L2. Makanya bunyinya innal insana. Begitu. Mana khabar innanya? Lafi khusr. Kenapa enggak lafaz ke satu? Ya karena ini dari rangkaian. Kalau sudah bicara rangkaian, udah kita nyerah, nggak usah nyari-nyari, udah nyari-nyari tanda, karena itu sudah dari rangkaian. Yaitu rangkaian jar dan majrur. Rangkaian itulah akan kita bungkus dan kita katakan itu adalah khabarnya inna. Bisa saja misalkan kalau dalam tafsir dibahas innal insana la khasirun. Baru itu ketahuan kan? Iya enggak? Khabar inna ketahuan ya. Jadi kata para ulama, kenapa enggak pakai la khasirun? Ya, sungguhnya manusia itu benar-benar rugi, orang yang rugi. Kenapa harus pakai la fi khusrin? Karena dalam fi itu memiliki makna. Dalam kata khusrin itu nakirah memiliki makna. Nah, kalau nahwu cuma dibahas nakirah, ini ma'rifah. Tapi kalau sudah ke tafsir yang dibahas itu, kenapa nakirah? Apa faidahnya? Makanya kalau di nahwu cuma ilmu alat saja. Alat saja. Tahu, oh ini nakirah, ini ma'rifah. Tapi kalau sudah masuk lagi jenjang berikutnya, benerannya, belajar ulum syariahnya, tafsirnya, yang akan dibahas, apa fungsi, kenapa di sini nakirah? Ya. Seperti itu. Sehingga memberikan corak penafsiran, ragam penafsiran. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Istakhrij minas suratis sabiqatil ma'arifa. Istakhrij, keluarkanlah minas suratis sabiqah, dari surah-surah yang tadi yang lalu, al ma'arifa. Apa tuh? Jadi maf'ul bihnya kan? Yaitu ma'rifah wa bayyin nau'aha, dan jelaskan jenisnya. Emang ada banyak jenis ma'rifah? Banyak. Kan kemarin sudah dibahas jenis ma'rifah itu. Ada alam, nama, ada ismu isyarah, ada muhalla bi'al, ada dhamir, ada isim mausul, ada mudhafun ila ma'rifah. Wa kadzalikan nakirat. Nah, kalau nakiratun berarti dijamakannya nakirat. Ya. Tapi kalau ma'rifatun jamannya apa tadi? Al-ma'arif. Begitu juga nakirah, keluarkan dan jelaskan jenisnya. Ada jenisnya, jenis nakirah? Kayaknya nggak ada kalau nakirah nggak ada jenisnya ya. Baik. Iya, fadhal. Mana yang mau jawab? Ma'rifah. Ayo, pertama. Al-asr. Itu adalah ma'rifah. Apa bukti bahwasanya dia ma'rifah jenisnya? Muhalla bi'al. Jadi dia itu dihiasi dengan alif lam. Kalau tidak pakai alif lam bunyinya asrin atau asrun atau asran. Ketika ada alif lam, wal asri. Ayat yang kedua, ada lagi ma'rifah ada? Ya, apa? Al insana. Nakirahnya bunyinya
Insanun. Berarti jenisnya apa? Jenis ma'rifahnya di sini? Muhalla bi'al, yaitu dihiasi dengan alif lam menjadi ma'rifah. Ya, baik. Berikutnya, ya. Alladzina. Itu ma'rifah. Apa jenisnya? Isim mausul. Isim mausul termasuk ke dalam ma'rifah. Berikutnya. Ya. Nakirah dulu katanya. Khusrin. Ya, sahih. Khusrin adalah nakirah. Ya. Tidak ada alif lamnya, khusrin. Berikutnya. As-salihat, apa itu? Alif lam mu'arraf, ya, ma'rifah dia, muhalla bi alif lam. Sama, baik mau alif lam syamsiyah atau alif lam al-qamariyah, itu adalah alif lam. Ya, selanjutnya bil haq. Apa bil haq jenisnya? Ya, muhalla bi alif lam. Terus Bulukman apa? Selanjutnya ada lagi ma'rifah as-sabr. Jenisnya apa? Iya, ma'rifah. Jenisnya apa? Yang menunjukkan dia ma'rifah, kenapa ada apanya? Ada alif lamnya, berarti jenisnya muhalla bi alif lam. Ya. Dah, selesai. Tsaniyan, bayyinil ma'rifah wa naw'aha wan nakirah. Ya. Wan nakirah. Nomor 1, al-asadu hayawanun. Mana ma'rifahnya? Mana nakirahnya? Dan apa jenisnya? Yuk. Ya, al-asadu. Jenisnya apa? Ya, muhalla bi'al. Biasakan muhalla bi'al. Dihiasi dengan alif lam, ya, bi'al. Ya. Hayawanunnya ma'rifah nakirah? Nakirah. Taib. Nomor 2, Idrisu rasulun. Ya, Idrisu rasulun, mana ma'rifahnya? Apa jenisnya? Alam, sebuah nama, ya. Nah, ini Nabi Idris. Idris adalah seorang rasul. Rasulnya ma'rifah apa nakirah? Nakirah. Taib. Hadza khaytun. Ya. Ini adalah benang. Ya. Ismu isyarah. Ya, ma'rifah wala nakirah? Ma'rifah. Khaytun nakirah. Nomor 4, rahaba sahibul baiti bid-dhaifi. Sahibul baiti, ya. Sahibul baiti, mana kata apanya yang dia ma'rifah? Sahib. Kenapa dia sahib disebut ma'rifah? Karena dia mudhaf ilal ma'rifah. Karena dia disandarkan ke al-bait. Sebagai mudhafnya al-bait, sesuatu yang disandarkan kepada ma'rifah, maka dia ma'rifah. Ya. Paham? Apalagi ada lagi ma'rifah? Bid-dhaifi. Apa jenisnya? Muhalla bi'al. Nomor 5, hadhihi syajaratun. Rahaba itu menyambut, ya. Sahibul bait, pemilik rumah, bid-dhaif dengan tamu. Hadhihi syajaratun. Ya. Hadhihi ma'rifah wala nakirah? Ma'rifah. Ma naw'uhu atau ma naw'uha? Isim isyarah. Tayyib. Syajarah. Syajarah nakirah wala ma'rifah? Nakirah. Tayyib. Dhahabat Fatimatu ila at-tabibi. Fatimah pergi ke dokter. Ada? Jawab. Ya. Mana ma'rifahnya? Dhahabat mafi'il. Fatimah ma'rifah. Jenisnya? Jenisnya apa? Fatimah. Fatimah dia ma'rifah. Jenisnya? Iya, apa itu? Apa namanya yang menunjukkan pada orang itu? Alam, ya. Alam namanya, alam menunjukkan kepada orang, ya. Ada lagi ma'rifah? Ada lagi ma'rifah? Dhahabat Fatimatu ila at-tabibi. Ada lagi ma'rifah?
At-tabib. Apa ininya? Jenisnya? Alif lam muhalla bi al. Jangan ragu ya. Taib. Listi'salil lawzatain. Apa isti'salil lawzatain? Kemarin tuh? Kila listi'salil lawzatain itu untuk apa itu kemarin tuh? Untuk jahit lah. Ya isti'sal itu isti'sal operasi. Isti'sal dia mudhaf kepada ma'rifah, berarti dia juga ma'rifah. Alasannya mudhaf ilal ma'rifah. Al-lawzatain ma'rifah juga. Alasannya karena ada alif lam. Nomor 7, hadzal laqabu yadullu ala alimin jalilin. Laqab ini menunjukkan kepada alim yang besar, ahli ilmu yang besar, yang agung. Ya. Mana ma'rifahnya? Ayo, siapa yang jawab? Hadza ma'rifah. Isim apa itu jenisnya? Isim isyarah. Terus al-laqabu muhalla bi al, terus alimin nakirah, terus jalilin tayyib. Ya. Nomor 8, arafa az-Zahrawi anna musran al-ghanami mufidun. Mana? Ma'rifahnya mana? Az-Zahrawi. Ya. Isim ma'rifah Az-Zahrawi. Kenapa dia disebut isim ma'rifah? Karena ada alif lam atau alam? Ya, mungkin alam ya. Alam sudah menjadi nama. Taib. Kemudian apa lagi yang ma'rifah? Musran. Kenapa? Karena dia jadi mudhaf, dimudhafahkan ke al-ghanam, dan al-ghanam adalah ma'rifah. Karena kenapa? Ada alif lamnya. Mufidun nakirah. Nomor 9. Masih ada tuh fil amaliyatil jirahiyah, dalam operasi ya. Fil amaliyatil jirahiyah. Al amaliyat muhalla bi al, al jirahiyah muhalla bi al. Al hadairu wasi'atun. Kandang itu luas. Al hadair ma'rifah li'annahu muhalla bi al. Wasi'atun nakirah. Nah, ya ini kita bahas nakirah ma'rifahnya. Ya, tapi kalau kita bahas i'rabnya, yang dibahas al-hadairu mubtada, wasi'atun sebagai khabar. Kalau kita bahas dalam i'rabnya perubahan. Ya, kalau kita bisa dibahas dalam sisi-sisi lainnya, gitu ya. Dalam sisi lainnya. Taib. Nomor 10, alladzi yujidus sibahah qawiyul jismi. Yang pandai, mahir as-sibahah, berenang, qawiyul jismi, kuat jasadnya, kuat badannya. Alladzi sebagai ma'rifah, jenisnya ismu mausul. As-sibahah ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Qawiyyu ma'rifah, karena dia mudhafun ilal ma'rifah. Al-jism ma'rifah. Limadha? Li muhalla bi al. Taib. Tsalitsan, ij'al kullas min tahta khattun mu'arrafan bi al. Coba jadikan setiap isim yang di bawahnya ada garis menjadi ma'rifah katanya, tapi enggak ada garisnya. Saya yang garis ya. Hadza ghida'un mufidun, ghida itu yang digaris bawahinya. Hadza su'alun sahl, su'al digaris bawahi. Hadzani alimani masyhurani, aliman digaris bawahi. Hadza milqatun kabirun, milqat digaris bawahi. Hadza janinun marid, janin digaris bawahi. Hatani fatatani muhadzabatan, fatatani digaris bawahi. Silakan dijadikan ma'rifah. Siapa yang pertama? Nomor 1, hadza ghida'un mufidun. Ayo ma'rifahkan. Ma'rifahkan ghida'nya. Ya, yuk. Hadzal ghida'u mufidun. Ya. Nah, apa bedanya antara hadza ghida'un mufidun dengan hadzal ghida'u mufidun? Kalau ini artinya apa? Hadza ghida'un mufidun. Ini adalah gizi atau makanan yang bermanfaat. Jadi mubtadanya hadza, mukhabarnya adalah ghidha. Tapi kalau hadzal ghidha'u mufidun, maka hadzanya sebagai mubtada, hadza sebagai mubtada, ghidha'nya juga itu sebagai badal ya. Mubtada juga sama, mufidunnya sebagai khabarnya. Nomor 2. Ini dulu, ya. Jadikan ma'rifah. Ini dulu. Ada su'alu sahlun. Ada su'alu sahlun. Tayyib. Nomor 3.
Ayo nomor 3 dulu, siapa angkat tangan dulu? Ya Bu Wais, fadhal. Jadikan ma'rifah Hadani alimani masyhurani. Iya, sekarang jadikan ma'rifah alimaninya. Hadanil limani. Hadanil, Limani. kok jadi liman? Ainnya kemana kan? Alimani. Hadanil, Alimani masyhurani. iya. Kalau asalnya ini hadani ini alimani masyhurani adalah 2 orang alim yang masyhur. Tapi kalau hadanil alimani masyhurani, kedua alim ini masyhur, ya. Nomor 4, hadza milqatun kabirun. Ya, hadzal milqatu kabirun. Hadza janinun maridun, ya. Hadal janinun maridun. Gimana? Hadal Hadzal nun apa janinu? janinu. Janinu, kalau sudah ada alif lam hilangkan tanwinnya. Hadzal janinu maridun. Janin ini sakit. Hatani fatatani muhadzabatan. Siapa? Ayo. Iya. Hatanil fatatani muhadzabatan. Nah. Ya. Tinggal dikasih alif lam saja. Ya. Tinggal dikasih alif lam saja. Ij'al kulla mubtada'in mu'arrafan bil idhaqah kama fin namudaj. Allahu Akbar, Allahu Akbar. An ij'al kulla mubtada'in mu'arrafan bil idhafati kama fin namudaj. Jadikan setiap mubtada. Nah, kalau disebutkan mubtada ini sudah ke i'rab posisi di dalam tatanan sebuah kalimat. Mubtada itu mana mubtada? Ya isim yang di awal itu disebut dengan mubtada namanya. Yang harus pakai L1 dia, ya. Baik. Jadikan setiap mubtada itu harus menjadi ma'rifah mu'arrafan, ya, mu'arrafan bil idhafah, tetapi mu'arrafnya itu dengan idhafah menjadi mudhaf dia. Ini juga sudah ma'rifah. Mubtada ini semua sudah ma'rifah, betul tidak? Cuman ma'rifahnya dengan alif lam, betul? Nah, pengen berikutnya dijadikan ma'rifahnya karena dia mudhaf, sebagai mudhaf. Gimana? Lihat contohnya. As-sayyaratu sari'atun. Mobil itu cepat. Gimana supaya dia kata mobil itu menjadi mudhaf? Nah, harus ditambah lagi sebuah kata. Di antaranya sayyaratul is'afi sari'atun. Mobil ambulan cepat. Jadi mobil tersebut, ya, jadi mobil yang disandarkan ke al-is'afi, ke ambulan. Mobil ambulan sari'atun. Saya jawab dulu nomor 1. Ya, perhatikan. As-sa'iqu musri'un, misalkan. Supir itu cepat. Segera, cepat-cepat. Ya, kalau jadikan mudhaf tinggal saya buang alif lamnya, saiknya saya tambahin kata sayyarah. Sa'iqus sayyarati musri'un. Sopir mobil itu cepat. Kalau mau pesawat ya saik bukan kalau pesawat. Enggak tahu pilot apa namanya? Sa'iqut ta'irah. Pilot apa bahasa Arab? Mungkin ada ya. Sa'iqut ta'irah juga. Ya. Nih, jadi supir pesawat ya. Ya, sa'iqus sayyarati musri'un. Tinggal begitu. Siapa nomor 2? Yuk. Ya. Ya. Ya, al-matjaru jadidun. Jadikan mudhaf. Matjarul ka'iki jadidun. Matjarul ka'iki kue ya. Oh, berarti apa? Tadinya al-matjaru jadidun. Toko itu baru. Sekarang jadikan mudhaf gimana? Toko kue itu baru. Tambah kata kue. Ya, jadi matjarul ka ya.
jadidun. Nomor 3, al-madinatu wasi'atun. Siapa? Ya. Madinatul Makkah wasi'atun. Madinatul Makkah wasi'atun. Ya, boleh lah. Ya. Kota Mekah luas. Nah. Terus ya. Al-kitabu mahfudun. Kitabul lughati mahfudun. Kitabul lughati mahfudun. Buku bahasa itu mahfud, terjaga ya. Nah, harusnya kitabullahi mahfudun ya. Paling tepatnya kitab Allah itu terjaga. As-suru tawilun. Apa as-suru? As-suru apa as-suru? Tembok pagar. Hah? Suara. As-suru, sur ya. Nah. Bisuril lahu babna suru. Bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah. Nah. As-suru tawilun. Gimana? Siapa yang mau jawab? Surul ma'jus, yurul ya'jus wal ma'jus tawilun. Sama juga kan? Bentengnya Ya'jus dan Ma'jus tawil. Ya kan? Hah? Suru Cina apa bahasa Arabnya? As-Sin. Surus Sin pakai sin, sin itu Cina. Ya, bahasa Arabnya Sin. Kalau Jepang Yaban. Ya kan? Nah, Indonesia Indonesia. Nah. Taib. Gitu ya. Asy-syari'u muzdahimun. Jalan raya itu macet penuh. Gimana? Syari'u Jakarta. Sahih. Syari'u Jakarta muzdahimun. Ya, jalan raya Jakarta itu macet. Nah. Ij'al kulla ismin mimma bainal qausaini mubtada'an kama fin namudaj. Jadikan setiap isim yang berada di dalam dua kurung itu mubtada'an menjadi mubtada. Contoh, sa'atun, sa'atul yaddi ghaliyatun. Buat jumlah mufidah. Aksyasun. Ayo yang mau buat jumlah dari aksyas. Ayo, antum. Bagus. A'syasyut tayri saghiratun. A'syasyut tayri at-tuyur gitu ya, asyas harusnya ya. Karena asyasnya kan jamak, banyak sarang-sarang, berarti sarang-sarang burung kan? Atau burungnya satu punya sarangnya banyak. Asyasyut tuyuri apa? Saghiratun. Taib. Bagus. Ya, terus. Ya. Berdua. Nurul fajri mufidun. Cahaya fajar ya pagi hari bermanfaat. Nomor 3 janin. Janinun maridun. Antum pikir dulu. Tiba-tiba janinun maridun. Janin itu sakit. Janinul marid. Al-janinu maridu. Nah, al-janinu maridun. Ya, boleh itu, ya. Jangan ya. Apa tadi salahnya? Salahnya mubtadanya harusnya kan ma'rifah mubtada itu. Jangan asal plok aja janinun maridun. Kalau janinun maridu, janin yang sakit itu belum ada khabarnya. Tapi kalau al-janinu ada ma'rifah, ada alif lamnya, ya, janin itu maridun sakit. Ya. Khaitun. Ya. Khaytul abyadi tawilun. Khaytul abyadi tawilun. Berarti apa? Benang putih panjang. Isti'sal. Ya. Apa isti'sal kemarin? Batu kerikil. Kok jadi batu kerikil? Operasi kerikil. Dari kemana? Operasi ya. Ya. Isti'salul lauzaitaini sa'bun. Ya, isti'salul lauzataini sa'bun. Operasi amanal itu susah. Bagus ya. Musran. Musran kemarin apa musran? Usus ya. Musranul ghanami nafi'un. Musranul ghanami nafi'un. Uladzidun ya. Enak ya kan? Dimasak enak ya. Usus kambing enak. Hati jumalan, datangkan jumlah, datangkan kalimat jumlah mubtadi'an bima bainal qausaini kama fin namudaj, yang diawali dengan apa yang dalam kurung. Hadhihi, ada isim isyarah. Buat jumlah dari hadhihi hasatun saghiratun. Hadhani, ayo cepat. Siapa aja lah yang bisa ini, ayo cepat. Hadani baitani kabirani. Hadani baitani kabirani. Ahsanta. Ini adalah dua rumah yang besar. Haula
tullabun jududun. Haulai mereka adalah tullabun jududun. Apa tuh? Murid baru. Tilka sayyaratun. Tilka Tilka sayyaratun jadidatun. Atau cuma nggak pakai jadidun juga sudah jadi itu. Tilka sayyarah itu adalah mobil. Kalau tilka sayyaratun jadi itu adalah mobil baru. Nah, dzalika kitabun hadza qalamun. Taib ya. Apa susahnya ya? Sabian kharaja, ini perhatikan, sabian kharaja rajulun minal baiti lailan. Oh, ya sudah mulai lapak kedua. Faqabada alaihi syurutiyyun wa qala lahu limadha takhruju minal baiti fi hadzal waqti? Fa ajaba ar-rajulu tara anni an-nawmu fa kharajtu abhathu anhu. Allahu akbar. Enggak ketawa ya, berarti enggak paham. Kharaja rajulun, seorang laki-laki keluar minal baiti lailan, dari rumahnya malam hari. Berarti itu maf'ul apa lailan? Maf'ul fi. Keterangan faqabada alaihi faqabada alaihi syurti. Qabada itu menangkap. Syurti itu apa? Polisi. Maka polisi menangkapnya. Wa qala lahu, dan berkata kepada laki-laki tersebut, limadza takhruju minal baiti? Kenapa kamu keluar dari rumah fi hadzal waqti? Ya, jam segini gitu. Fa ajaba ar-rajulu, maka laki-laki itu menjawab, tara. Apa tara? Terbang. Tara anni naum. Tara anni, telah terbang dariku tidur. Ya, maksudnya itu enggak ya, memang begitu. Tara anni naum itu mungkin dia nggak bisa tidur, tapi memang istilahnya pakai tara gitu. Ini untuk ngelucu aja. Ya, tapi mungkin bisa aja. Saya nggak bisa tidur, bisa pakai tara anni naum. Artinya ya, ngantuk itu hilang dariku, menghilang. Tara anni naum. Fa kharajtu, maka aku keluar, abhatsu anhu, untuk mencarinya, katanya. Baru ketawa. Tara anni naumu fa kharajtu abhatsu anhu. Karek sadar. Ya. Ikhrij minan nass as-sabiq al-ma'arif wa bayyin anwa'aha wan nakirat. Sudah ya. Keluarkan dari teks yang tadi itu al-ma'arifah, ma'rifah wa bayyin anwa'aha, jelaskan macam-macamnya, jenis-jenisnya, wan nakirati, dan juga isim-isim nakirah. Ya, coba mana nakirah? Rajulun. Ma'rifah al-bait, nakirah lailan, nakirah syurtiyun. Terus lagi ma'rifah al-bait. Terus hadza, apa itu hadza? Ma'rifah al-waqti, ar-rajul. Tayyib. Tara. Itu maf'il ya. An-naum ma'rifah. Tayyib. Khalas. Kalau tu ma'rifah, karena dia dhamir juga. Tu. Fakhraj tu dhamir juga kan? Iya, dhamir juga sama. Anhu, hu juga sama. Naam. Khalas ya. Kita akan masuk ke darsus sadis asyar insyaallah yang akan datang. Apa judulnya? Al-Kitab. Itu begitu kalau judul. Sebetulnya gimana? Hadza Kitab. Apa ya? Di sini alif lam soalnya. Enggak tahu takwilnya gimana. Kalau kitabun bisa jadi hadza kitabu. Tapi al-kitabu apa? Kalau hadzal kitabu belum ada khabarnya tetap. Kitab ini. Ayo. Al-kitabu. Ya. Nah, ya. Ya udah cari aja, ya. Sendiri pikir aja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu